Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Iksan, dengan program studi Manajemen Pendidikan Islam kelas B semester 3. Di sini saya membuat video bertujuan untuk menjawab ujian tengah semester mata kuliah administrasi pendidikan dosen pengampu Ibu Erdianti SAG MPD. Nah, baiklah, pertanyaan pertama, apa pentingnya mempelajari administrasi pendidikan? Menurut saya pentingnya mempelajari administrasi pendidikan di mana supaya kita tahu bahwasanya dalam proses pendidikan ada yang namanya administrasi, di mana administrasi ini membantu semua agar bagaimana caranya supaya proses pendidikan itu berjalan lebih efektif dan efisien, karena di mana administrasi ini melibatkan ilmu manajemen dalam mengelola pendidikan agar terwujudnya atau tercapainya tujuan pendidikan, yakni adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, berikutnya apa yang dimaksud dengan planning, organizing, coordinating atau koordinasi, acting atau pengarahan, dan controlling atau pengontrolan dalam administrasi, dalam fungsi administrasi pendidikan. Nah, yang pertama adalah planning atau perencanaan, di mana sebelum kita memulai proses pendidikan atau pembelajaran di dalam sebuah instansi pendidikan, maka terlebih dahulu kita harus merencanakan apa-apa saja yang harus kita lakukan dan yang akan kita butuhkan ke depannya dalam melakukan kegiatan proses pendidikan agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan yang kita harapkan. Maka terlebih dahulu kita harus mempersiapkan atau merencanakan ke depannya. Nah, terus kemudian setelah perencanaan itu sudah kita lakukan atau kita putuskan bersama, maka kemudian kita masuk kepada tahapan organisasi atau pengorganisasian, yang dimana kita mengumpulkan sejumlah orang dalam pembagian tugas dalam seputar proses pendidikan. Nah, setelah itu kita masuk kepada koordinasi perkoordinasian ini, yang dimana kita melibatkan peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan, yang dimana kita harus berkoordinasi semua supaya proses pendidikan itu berjalan dengan efektif. Nah, terus kemudian ada yang namanya acting, pengarahan, yang dimana tahapan pengarahan ini kita mengarahkan atau memberikan tugas-tugas kepada sekelompok orang, ya dimana terkait dengan masalah proses pendidikan. Terus kemudian adalah controlling. Nah, controlling ini adalah tahapan yang terakhir, yang dimana semua proses jalur pendidikan yang ada pada instansi pendidikan itu semua kita kontrol, lalu kemudian kita mengevaluasi kembali baik itu kemajuan maupun apa-apa saja yang perlu diperbaiki dalam hal ini agar kedepannya lebih baik lagi daripada sebelumnya. Baik, berikutnya bagaimana perspektif Islam atau pandangan Islam mengenai pandangan Islam, baik itu Al-Quran ataupun hadis, mengenai fungsi daripada administrasi manajemen, baik itu masalah planning, organizing, acting, coordinating, dan controlling. Dan apakah ada ayat atau hadis yang mengatakan seperti itu? Nah, di sini saya mengambil salah satu surah yang ada di Al-Quran, yakni adalah pada surah Al-Hasyr ayat 14 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, yang artinya
wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur qaddamat lighad, dan hendaknya kalian memikirkan apa yang harus kalian lakukan untuk di hari esok. Nah, di sini kata kuncinya wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaknya kalian memikirkan apa yang harus kalian lakukan di hari esok. Maksudnya adalah hendaknya kita merencanakan terlebih dahulu sebelum kita bertindak. Kita ingin melakukan sebuah kegiatan ke depannya. Akan tetapi hendaknya kita merencanakan dulu apa-apa yang harus kita siapkan dan apa-apa yang harus kita lakukan agar kegiatan ke depannya itu sesuai dengan yang kita ingin harapkan. Nah, kalau menurut perspektif Islam, apa-apa saja yang harus kita lakukan, pikirkan untuk melakukan ke depannya agar kita tidak merugikan orang lain dan di mana perbuatan kita itu mendapatkan pahala. Nah, kalau dalam perspektif manajemen, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan, yang kita siapkan, yang kita pikirkan, dan bagaimana caranya supaya yang kita pikirkan itu sesuai dengan kinerja ke depannya dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, salah satu hadis juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan itu disertai dengan niatnya dan setiap perbuatan akan dibalas berdasarkan apa yang telah ia niatkan. Nah, di sini kata kuncinya adalah an-niyat atau niat. Niat menurut dalam bahasa manajemen yakni adalah programming. Nah, programming atau planning dalam hal ini adalah perencanaan. Jadi, sebelum kita merencanakan maka hendaknya melakukan kegiatan, maka hendaknya kita berniat dulu atau kita merencanakan terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika sekiranya saya diterima atau bekerja di sebuah instansi yang dimana instansinya itu administrasinya masih tidak efisien dan efektif, masih amburadul dan lain sebagainya. Nah, hal yang pertama yang saya lakukan yakni adalah mencari dulu titik daripada permasalahan, kenapa dan mengapa bisa instansi tersebut ini tidak berjalan secara efisien dan efektif. Nah, setelah masalahnya kita dapatkan, maka hal yang harus kita lakukan yakni adalah mencari daripada solusi daripada permasalahan tersebut. Nah, timbullah planning, organizing, dan terkait masalah ilmu-ilmu manajemen atau fungsi-fungsi manajemen yang lainnya. Nah, setelah kita melakukan itu, lalu kemudian kita mengevaluasi terlebih dahulu apakah sudah instansi tersebut setelah kita amati, setelah kita perbaiki, apakah sudah ada perubahan ataukah belum ada, ataukah sudah ada perubahan, dan apa yang harus kita lakukan ke depannya agar lebih baik lagi. Jadi seperti itu saja. Oke, baik, berikutnya apa-apa sajakah yang termasuk dalam administrasi peserta didik? Nah, yang pertama yang termasuk dalam administrasi peserta didik, yang pertama adalah buku induk, buku kleper, buku daftar keadaan siswa, dan buku daftar hadir siswa, catatan tata tertib, dan kemudian buku mutasi siswa, baik itu siswa yang keluar maupun siswa yang telah masuk. Nah, di sini saya memberikan dua contoh. Yang pertama adalah buku kleper siswa. Nah, di sini tertulis yang pertama adalah nomor urut, nomor induk siswa, nama siswa, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan yang terakhir adalah nama orang tua, dan setelah itu tinggal atau naik ke kelas. Nah, ini adalah contoh buku contoh buku kleper siswa. Nah, berikutnya adalah buku mutasi murid. Nah, di sini ada dua macam. Yang pertama buku mutasi murid yang masuk dan buku mutasi yang keluar. Nah, buku mutasi yang masuk itu tertera yang pertama adalah nomor urut, tanggal masuknya siswa, nama siswa, jenis kelamin, nomor induk, kelas. Nah,
di sini berasal dari yang pertama adalah sekolah, nomor induk, kelas. Nah, dan berikutnya yang terakhir adalah persetujuan kanwil atau kantor atau asal sekolahnya, maksudnya tanggal dan nomor. Nah, kemudian yang di sampingnya adalah buku keluar. Di sini tertera hampir sama seperti buku mutasi masuk, tapi yang membedakan adalah keterangan pindah ke, maksudnya sekolah tujuannya begitu. Nah, yang terakhir di sini ada namanya rekapitulasi dari setiap rekapan awal dan akhir tahun, berapa siswa yang keluar dan berapa siswa yang telah masuk. Baik, sekian. Nah, baik, berikutnya apa peran tenaga administrasi pendidikan dalam administrasi peserta didik. Nah, perannya adalah yang pertama membantu menyeleksi peserta didik terlebih dahulu. Nah, kemudian membantu dalam proses pendokumenan, pengarsipan data-data terkait dengan data-data peserta didik. Nah, lalu kemudian mengatur atau membuat tata tertib terkait dengan peraturan-peraturan yang dimana peraturan ini terkhusus kepada peserta didik. Nah, yang terakhir adalah tenaga administrasi peserta didik membantu dalam mengamankan atau memudahkan dalam proses pencarian data-data daripada peserta didik. Oke, selanjutnya apa-apa saja yang termasuk dalam instrumen administrasi pendidik, administrasi tenaga pendidik. Nah, yang pertama adalah jadwal pembelajaran. Yang kedua adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut juga dengan RPP atau RPS. Nah, yang ketiga adalah nilai hasil belajar siswa atau daftar nilai siswa. Nah, yang berikutnya adalah daftar hadir siswa atau biasa disebut dengan absensi siswa, dan yang berikutnya adalah jurnal kegiatan harian. Baik, di sini saya mempunyai dua contoh instrumen. Yang pertama adalah instrumen daftar nilai. Nah, instrumen daftar nilai itu berupa nomor induk siswa nasional, nama siswa, nilai, predikat, dan yang terakhir adalah deskripsi seputar daripada penilaian siswa tersebut. Nah, di sini juga tertera, di atas sini juga tertera kelas, mata pelajaran, semester, dan tahun ajaran. Nah, yang berikutnya adalah daftar hadir siswa atau absensi siswa. Di sini formatnya bertuliskan yang pertama adalah nomor absen, nomor induk, nama siswa, dan kemudian bulan dan peserta dengan tanggalnya dari tanggal awal bulan sampai dengan akhir bulan. Jadi dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Di atasnya tertera daftar hadir siswa tahun pelajaran sekian-sekian, dan di sini juga tertera kelas, maksudnya kelas absen ini terkhususkan untuk kelas berapa. Nah, di bawahnya ada nama kepala sekolah dan nama wali kelas atau nama guru yang mengampu mata pelajaran tersebut. Baik, berikutnya terkait tentang apa saja peran administrasi pendidikan dalam administrasi tenaga pendidik. Nah, peran administrasi pendidikan seputar tenaga pendidik, yakni mengatur dan mengelola semua kegiatan dalam administrasi tenaga pendidik, berupa mungkin mengatur jadwal dan pembagian terkait dengan pembagian tugas guru-guru, mengatur jadwal pembelajaran, mengatur tentang RPP atau silabus yang disebut dengan silabus. Kemudian yang terakhir adalah membantu dalam mendata-data terkait dalam masalah pengelolaan tenaga pendidik. Dalam hal ini orang yang mengajar atau biasa disebut dengan guru, baik itu guru pelajaran maupun wali kelas. Baik, berikutnya apa saja instrumen administrasi tenaga kependidikan. Yang pertama
adalah buku cuti pegawai, daftar hadir tidak atau masuknya pegawai. Yang kedua adalah daftar rangkuman tidak hadir pegawai atau guru. Yang berikutnya adalah buku induk pegawai, daftar riwayat hidup pegawai, daftar pendidikan, daftar riwayat pendidikan formal pegawai, rekap kegiatan pelatihan pegawai atau guru, terus kemudian struktur organisasi pegawai. Nah, dan yang terakhir adalah file-file atau dokumen-dokumen berkaitan dengan para pegawai yang ada di lembaga tersebut. Nah, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah buku cuti pegawai. Buku cuti pegawai di sini adalah nomor, nama pegawai, cuti yang telah diambil dalam tahun kalender yang lampau terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah jumlah cuti dari tanggal berapa dia cuti sampai dengan tanggal berapa dia masuk kembali dan terhitung berapa hari dia cuti. Terus kemudian di sini juga cuti yang diambil tahun ini. Nah, jumlah cuti dari tanggal berapa dan sampai dengan tanggal berapa dan berapa hari dia cuti. Kemudian di sini juga ada format instrumen administrasi kependidikan, data induk pegawai atau guru. Dan di sini tertera ada nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, nomor induk pegawai atau NBM atau NUPTK, agama, status perkawinan, terus kemudian jika dia sudah berkeluarga maka nama suaminya siapa, tanggal lahir, tanggal perkawinan dan keterangan. Nah, apabila jika dia mempunyai anak, maka di bawah juga tertera daftar anaknya berapa, tempat dan tanggal lahirnya, dan nama ibu atau ayahnya. Terus kemudian keterangan alamat rumah, status rumah, nomor telepon, jarak kantor, keterangan jasmani, berat badan, tinggi badan, dan golongan darah. Baik, itu saja. Nah, berikutnya apa saja yang terkait dalam administrasi sarana dan prasarana dalam administrasi pendidikan. Nah, mengenai berbicara tentang sarana dan prasarana, berarti kita berbicara tentang alat atau barang yang kita bisa gunakan untuk menunjang pendidikan. Nah, yang pertama adalah daftar pembelian atau pengadaan barang. Yang kedua adalah daftar penggunaan alat, daftar catatan keadaan kartu sarana, baik itu lab laboratorium, lab bahasa, dan gedung-gedung yang lainnya. Nah, yang berikutnya adalah daftar inventaris, buku induk barang inventaris, buku catatan barang non inventaris, dan buku peminjaman barang. Nah, di sini ada 2 instrumen, contoh instrumen. Yang pertama adalah ini adalah inventaris laboratorium bahasa sekolah atau madrasah. Di sini tercatat yang pertama adalah nomor, nama barang, jumlah, dan keadaan. Mungkin di sini apakah keadaannya masih baik atau sudah tidak layak lagi untuk dipakai. Nah, yang berikutnya adalah kartu store. Maksudnya kartu store barang. Apakah waktu di store barang tersebut apakah dalam keadaan baik, rusak? Di sini tercantum pertama ada tanggal di store-nya barang, terus kemudian masuknya apakah dalam keadaan baik atau dalam keadaan rusak. Nah, di sini juga persediaan, apakah persediaan kita itu barang itu baik atau tidak. Nah, lalu terakhir adalah keterangan dan paraf dari petugas administrasi sarana dan prasarana. Dalam hal ini adalah orang yang bertanggung dalam administrasi pendidikan yang bekerja di bagian sarana dan prasarana. Baik, pertanyaan berikutnya, apa peran administrasi pendidikan dalam administrasi sarana dan prasarana? Di mana peran administrasi sarana dan prasarana dalam pendidikan yakni adalah membantu mengelola semua sarana dan prasarana yang ada di lembaga pendidikan. Maksudnya sarana dan prasarana yang dimana menunjang sebuah untuk menunjang kegiatan pendidikan, baik itu alat yang digunakan maupun barang. Mungkin contohnya seperti gedung, kelas,
sarana dan prasarana seperti alat yang digunakan seperti printer, kertas-kertas mungkin, atau komputer yang ada di lab misalnya. Nah, apa saja tenaga administrasi lakukan? Yang pertama adalah pengadaan barang, terus kemudian pemeliharaan barang, pengelompokan barang, dan yang terakhir adalah pengevaluasian barang. Di sini kita bisa mengevaluasi barang yang masih bisa digunakan, barang yang masih bisa diperbaiki, ataupun barang yang sudah tidak layak lagi digunakan. Dalam hal ini adalah penghapusan barang. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Adapun kekurangannya mohon dimaafkan. Saya Hairul Iksan. Dengan akhir kata saya ucapkan nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.